saya dengan NIM 2024-13-2008. Kami di sini akan menjelaskan tentang makhorijul huruf. Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi makhorijul huruf diambil menurut morfologi diambil dari kata segat fi'il madi, yaitu khoroja. Apa fi'il madi? Yaitu madalla ala hadasin madawan qadar al-madi wal af'ali madalla ala maknan geran fi zamanil ladzi khalaq. Itu fi'il madi. Berarti khoroja tempat keluar. Apakah keluarnya mahasiswa dari ruangan atau dari kampus keluar itu disebut dengan makhorijul huruf? Tidak. Terus apakah keluarnya pulpen dari tas keluar itu disebut makhorijul huruf? Belum bisa. Terus apa yang disebut dengan makhorijul huruf? Ntar kita depan. Makhorijul huruf diambil dari wazan mafa'ilun, artinya makhorijun disamakan dengan makhorijun segat muntahal jumu, yang artinya tempat keluar. Pertanyaan, tempat keluar apa? Oh, secara istilah di sini mengatakan tempat keluarnya huruf yang ditentukan. Satu, makhorijul huruf diambil dari kata jama makhraj, artinya keluar. Berarti jama itu beberapa keluar. Jadi bukan satu yang keluar. Jadi ada alif, ba, seterusnya huruf hijaiyah yang keluar disebut makhrajnya, itu tempat keluarnya huruf itu disebut makhorijul huruf. Hurufnya huruf hijaiyah. Adapun menurut bahasa, menurut etimologi atau bahasa, makhorijul huruf ialah mahalul huruf. Menurut bahasa mahalul huruf atau atofu, ujung. Atofu itu ujung. Dan sedangkan menurut istilah lagi, makhorijul huruf ialah sautuk tamada ala muhaqqaqin ala makhorijin muhaqqaqin au mutalla'in muqaddarin wasaqahu ala juz'in muayyanin. Simpel katanya mah tempat keluarnya huruf banyak, dari segi lidah, dari segi tenggorokan, pokoknya banyak. Nah, dari sekian huruf hijaiyah diringkas ada 5. Pertama al-jawf, kedua al-khalaq, ketiga al-lisan, keempat as-syafatain, yang kelima al-faisum. Nah, penjelasan ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh saudara saya di pinggir. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, yakni Rifki. Yang pertama, pembagian makhorijul huruf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-jawf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat syafatain, yang kelima asyafaum. Al-jawf atau bisa kita artikan dengan rongga mulut, yang mana yang dimaksud dengan rongga mulut adalah tempat keluarnya huruf tersebut berasal dari rongga mulut tersebut. Apa hurufnya? Yaitu alif, ya, dan waw, yang sering kita dengar dengan huruf ikmat, yaitu alif, waw, dan ya. Dan yang kedua, tenggorokan atau al-haq, yaitu keluarnya huruf berasal dari tenggorokan. Dan al-haq ini terbagi menjadi 3, yaitu pangkal tenggorokan, lebih tepatnya dekat dengan pita suara, yaitu hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Dan yang kedua yaitu safatul haq, yaitu tengah-tengah tenggorokan, hurufnya
hurufnya ada dua lagi, yaitu ghain dan kha. Huruf-huruf ini dikenal dengan huruf halki yang sering kita dengar dengan huruf izhar halki. Maka semua huruf yang ada di izhar halki itu yaitu huruf halq. Yang ketiga apa? Lisan, atau bisa kita sebut dengan lidah. Lidah memiliki makhrajul huruf yang sangat penting. Sebagian besar huruf Arab berasal dari lidah. Tempat keluarnya huruf dari lidah dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu aqsal lisan, pangkal lidah dekat dengan tenggorokan, yaitu hurufnya ada dua, yaitu huruf qaf dan kaf. Yang kedua wasatul lisan, tengah-tengah tenggorokan, hurufnya jim, ya, hurufnya jim, shin dan ya. Yang ketiga yaitu hafatul lisan, tepi-tepi lidah yang keluar dari tepi bagian kanan dan kiri, yaitu dot, huruf dot. Yang ketiga rafatul lisan, hurufnya ada tiga, yaitu lam, nun dan ro. Lalu tarfatul lisan, ujung-ujung lidah, yaitu ta, dal, to, zo, ta, zal, sod, sin dan zai. Pengucapan huruf dari bagian lidah ini memerlukan ketelitian dalam membedakan suara yang berbeda. Makhorijul hurufnya, apabila suaranya berbeda, makhorijul hurufnya berbeda, maka yang bunyi yang keluar akan berbeda pula. Yang keempat yaitu syafatain, itu antara dua bibir, antara bibir yang atas dengan bibir yang bawah, yaitu ada beberapa huruf, yaitu 4 huruf, yaitu ba yang keluar dari apabila bibir tertutup sepenuhnya maka keluarlah huruf ba, dan apabila bibir bertemu dengan ujung gigi seri di atas maka keluarlah huruf fa. Apabila bibir juga tertutup namun tidak sekuat huruf ba maka keluarlah huruf mim. Keluar dari kedua bibir yang bulat tapi tidak menyentuh, yaitu waw. Pengucapan huruf-huruf ini memerlukan koordinasi antara bibir atas dan bibir bawah. Yang kelima al-khosyum, yaitu bisa disebut hidung, bisa disebut hidung. Makhrajul ini berkaitan dengan namanya gunnah atau yang bisa disebut dengan dengung yang terjadi saat menghafalkan huruf nun dan mim yang biasanya bertasjid. Yang dengan bunyi dengung ini berasal dari hidung, bukan dari rongga mulut ataupun lidah. Pentingnya makhrajul huruf sangatlah penting dalam membaca Al-Quran karena kesalahan dalam makhrajul huruf dapat mengubah makna kata dalam bahasa Arab. Misalnya, perbedaan dalam pengucapan huruf dot dan huruf zo dapat menyebabkan perbedaan makna dalam sebuah kata. Selain itu, aturan tajwid seperti idgham, ikhfa, iqlab dan izhar itu tergantung pada pemahaman yang baik terhadap makhrajul huruf. Sekian dari kelompok kami. Ini menambahkan dari sekian makhorijul huruf dari yang kelima yang sudah dipaparkan oleh saudara saya Arif. Di situ ada perbedaan antara ulama. Yang pertama, ulama yang namanya Imam Khalil. Imam Khalil ini membagi beliau dari sekian yang tadi dikatakan oleh Arif itu ada 16. Tapi kata Syekh Khalil itu membaginya menjadi 17. Yang pertama dari Al-Jauf. Yang pertama dari Al-Jauf itu mempunyai 1 makhraj. Yang kedua dari Al-Khalaq mempunyai 3 makhraj. Yang ketiga dari Al-Lisan mempunyai 10 makhraj. Yang keempat dari Asyafatain mempunyai 2 makhraj. Yang kelima Al-Faisum mempunyai 1 makhraj. Nah, ada juga perbedaan Imam Sibaweh. Cuma Imam Sibaweh membaginya jadi 16. Kata Imam Khalil 17, kata Imam Sibaweh 16. Kita cari letak kesalahan di mana. Oh, ternyata Imam Sibaweh menguburkan al-jaub dari ya sama waw itu dijadikan 1. Berarti kecil. Jadi perbedaannya dari lisan. Kalau menurut Imam Sibaweh dari
makhraj lisan itu 9, sedangkan kata Imam Khalil itu 10. Dan ada lagi satu lagi yang namanya Imam Al-Faraq. Al-Faraq itu membaginya 14. Mana yang disatuin? Antara yang disatuin itu mengunggulkannya satu, pertama al-jawab jadi 16 yang tadi, dan juga dari lam nun ro itu dijadikan satu, jadi jumlahnya menjadi 14. Itu perbedaan ulama-ulama yang mungkin saya ketahui. Cukup sekian dari saya. Kalau